Selamat pagi anak-anak semua, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, untuk pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas judul baru yaitu karya Allah, karya Tuhan dalam hidup. Nah, namun temanya masih tetap pada tema minggu lalu yaitu Allah tetap bekerja dalam situasi sulit. Nah, sebelum kita memasuki dan mengupas satu persatu materi kita, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang boleh memberkati kami hingga pada saat pagi hari ini. Cinta Tuhan begitu besar bagi kami sehingga kami boleh tetap bersuka cita di pagi hari ini Tuhan. Kami akan mempelajari sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap beserta kami, membimbing kami dengan hikmat-Mu, memampukan kami boleh memahami apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa pembahasan kita hari ini adalah karya Tuhan dalam hidup. Nah, apa yang menjadi kompetensi dasarnya masih sama dengan minggu lalu, yaitu mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus dan membuat karya yang berkaitan dengan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama, menceritakan pengalamannya berjalan bersama Tuhan, dan yang kedua, menyajikan karya tulis tentang karya Tuhan dalam hidup berdasarkan pengalaman masing-masing. Nah, kita akan kupas satu persatu. Mari kita sama-sama menyimak. Nah, berjalan bersama dalam bahasa Inggris itu katanya adalah walking with. Berjalan bersama dalam bahasa Inggris berasal dari kata walking with, yang artinya beriringan, mengikuti, bersama-sama. Maka dari itu, berjalan bersama berarti tidak sendirian, karena tadi ada kata bersama-sama. Nah, berjalan bersama Tuhan apa artinya? Artinya berjalan beriringan, mengikuti bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ada di sini beberapa hal penting tentang berjalan bersama Tuhan, yaitu yang pertama, perlu mengejar dan mendapatkan Tuhan. Jadi berjalan bersama Tuhan itu perlu mengejar dan mendapatkan Tuhan melalui sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Itu bisa kamu baca dalam kitab Lukas 9 ayat 23. Itu bisa kamu baca dalam kitab Lukas 9 ayat 23. Kita akan buka bersama-sama. Lukas 9 ayat 23. Mari kita baca ayatnya. Kamu juga sambil buka Alkitab di rumah. Nah, kata-katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bagaimana caranya agar Tuhan mau kita, mengizinkan kita untuk berjalan bersamanya? Dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 tadi sudah Ibu baca, bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan harus berani menyangkal dirinya, harus berani memikul salibnya, dan mengikut Tuhan. Artinya di sini, orang yang ingin berjalan bersama dengan Tuhan harus berani mengambil resiko hidup dalam kesusahan. Karena orang yang mengikut Tuhan itu akan mengalami banyak masalah. Tapi tujuan dari masalah itu terjadi adalah supaya mendewasakan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua, harus seirama. Artinya di sini
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Tertulis dalam Mazmur 37 ayat 23. Jadi harus seirama, artinya harus sejalan, harus seiring. Jadi orang yang ingin berjalan bersama Tuhan harus mau ditetapkan langkah-langkah hidupnya oleh Tuhan. Nah, apa maksudnya itu? Menetapkan langkah merujuk pada kata seirama. Kata menetapkan langkah merujuk pada kata seirama, pada makna seirama. Menetapkan langkah. Jadi kalau Tuhan melangkah dengan kaki kanan, maka kita juga harus seirama dengan Tuhan, berjalan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Harus seirama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Bagaimana caranya supaya kita membangun hidup seirama dengan Tuhan? Dengan berdoa, membaca Alkitab, bersaksi, dan bersekutu di dalam Tuhan melalui ibadah kita ke gereja, maka Tuhan akan mau mengizinkan kita berjalan seirama dengan Dia. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan, kita mau bersaksi bahwa Tuhan itu adalah juru selamat, kita mau bersekutu di dalam ibadah kita, maka Dia akan mengizinkan kita berjalan seirama dengan Dia. Yang ketiga, terbiasa melakukan firman. Ketika kita sudah memahami, sudah membaca firman Tuhan itu sendiri, maka kita harus membiasakan diri kita untuk melakukan apa yang telah dikatakan di dalam firman itu. Berarti harus sejalan firman dengan perbuatan kita. Ketika firman Tuhan datang kepada kita, mari kita beri hati kita, beri hati pikiran kita untuk melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan akan memerdekakan kita. Yang keempat, berjalan bersama Tuhan adalah mengalami Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Apa maksudnya mengalami Allah itu sendiri? Bagaimana caranya supaya kita mengalami Allah itu sendiri? Dengan kita datang berdoa kepada Tuhan, maka doa itu akan berkuasa untuk memberkati kita. Dengan kita melakukan perintah Tuhan, maka perintah Allah itu, firman Allah itu akan berkuasa memberkati kita. Dengan kita menggenapi janji, apa janji? Supaya kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Dengan kita menggenapi janji itu, dengan setia kepada Tuhan, maka janji itu, janji keselamatan itu akan memberkati kita. Damai sejahtera Allah melampaui akal pikiran manusia. Jadi maksudnya mengalami Allah sendiri adalah kita merasakan bahwa ada Allah di sisi kita, berkuasa memberkati kita, berkuasa menjaga dan melindungi kita, berkuasa membantu kita menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita.
kesatuan dengan Allah, dan hidup dalam terang. Jadi kita akan memiliki pemikiran yang seirama dengan Allah. Satu pikiran kita dengan Allah. Satu misi dan visi kita dengan Allah. Maka dari itu, mari berjalan bersama Tuhan dan mengalaminya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyajikan karya tulis tentang karya Tuhan dalam hidup berdasarkan pengalaman masing-masing. Ada beberapa hal yang bisa kita pahami tentang karya Tuhan dalam hidup kita, yaitu yang pertama, ingat selalu, Tuhan adalah pencipta kita. Dan kita adalah ciptaan Tuhan. Maka dari itu, kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah lebih paling segala-galanya. Maka dari itu, taatlah kepada penciptamu. Yang kedua, karya Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan mengenal siapa kita. Mengapa? Karena Dia yang ciptakan kita. Jadi sehelai rambut pun tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Dia mengenal bahkan sampai kedalaman hati dan pikiran kita. Dia mengenal kita. Karena apa? Karena Dia yang sudah ciptakan kita. Yang ketiga, Tuhan mempunyai rencana bagi hidup kita. Kemahakuasaan Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita, itu total. Sehingga Dia tahu mana yang terbaik bagi kita. Apa saja yang kita butuhkan dalam hidup kita. Masa depan apa yang baik bagi kita. Dia tahu semuanya. Sebab Dia adalah pencipta kita. Jadi rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita itu sudah dituliskan oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Dengan kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Tuhan sudah rancangkan masa depan yang indah, yang baik bagi kita. Banyak pengalaman hidup yang telah kita alami, baik itu menyenangkan maupun menyedihkan. Contoh pengalaman menyenangkan adalah ketika kita boleh berkunjung jalan-jalan ke kampung halaman orang tua kita atau mengunjungi kakek nenek kita, atau kita boleh diajak liburan oleh orang tua kita, misalnya liburan refreshing ke kolam renang, atau misalnya kita mendapatkan hadiah karena kita berprestasi, sepatu baru, baju baru. Itu adalah contoh-contoh pengalaman menyenangkan. Bagaimana contoh-contoh pengalaman menyedihkan? Ketika kita dijauhi orang yang sudah kita anggap dekat. Misalnya, kita dijauhi oleh sahabat kita. Itu sangat menyedihkan bagi kita. Atau kita kehilangan salah satu anggota keluarga kita. Itu juga termasuk pengalaman menyedihkan. Atau ketika kita mengalami sakit penyakit, padahal kita harus menghadapi ujian di sekolah. Itu juga termasuk pengalaman menyedihkan. Atau ketika di rumah kau membuka tudung saji, yang ada adalah tahu sama tempe, padahal kau sudah berharap memiliki lauk ayam goreng di rumah. Kau kecewa, itu pengalaman menyedihkan juga. Jadi semua tergantung pada kita. Semua tergantung pada kita. Jika kita hidup setia kepada Tuhan, maka kita pasti mampu menyikapi bahwa semua pengalaman itu terjadi atas seizin dan sepengetahuan Tuhan. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan.
Ini adalah yang terbaik bagiku. Ketika salah seorang anggota keluarga kita pergi untuk selama-lamanya meninggalkan kita, jangan kita mengutuki Tuhan atau mengutuki diri sendiri. Tetap percaya kepada Tuhan. Inilah yang terbaik bagimu. Maka untuk kedepannya ada rancangan yang terbaik, masa depan yang baik, hal-hal baik yang akan kamu dapatkan setelah kamu taat kepada Tuhan saat mengalami musibah tersebut. Jangan suka menggerutu, jangan suka bersungut-sungut. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sesulit apapun hidupmu. Sesukacita apapun yang kamu rasakan, jangan sampai lupa diri. Tetap ingat Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Oke? Untuk kesimpulan, berjalan bersama Tuhan artinya berjalan beriringan, mengikuti bersama-sama dengan Tuhan. Ketika berjalan bersama Tuhan, kita harus perlu mengejar dan mendapatkan Tuhan. Harus seirama, terbiasa melakukan firman Tuhan dan mengalami Allah itu sendiri. Maka mari berjalan bersama Tuhan dan mengalaminya. Sedemikian jauh penjelasan Ibu hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh dengan sukacita, boleh mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh tetap berkuasa dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.